Apa itu pidana? Pidana adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses peradilan yang sah. Dalam hukum pidana, pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Moltke, pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu menurut hukum pidana. Dengan demikian, pidana dapat dipahami sebagai konsekuensi hukum yang diberikan kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian secara umum, hukum pidana adalah sistem norma yang menentukan perbuatan mana yang dilarang atau diharuskan, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Hukum ini berfungsi sebagai instrumen kontrol yang sosial yang paling tajam karena sanksinya tegas dan dapat merampas kebebasan individu. Definisi menurut para ahli. Menurut Simons tahun 1937, hukum pidana yaitu keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Definisi ini mencakup 3 aspek utama, yaitu perumusan delik, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Yang kedua, menurut Van Hamel tahun 1927, hukum pidana ada dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan legal kepada pelanggarnya. Selanjutnya, menurut Pompe tahun 1959, hukum pidana ialah aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan dipidana apa yang dapat dijatuhkan. Terakhir, menurut Jonkers tahun 1464, hukum pidana adalah suatu kumpulan ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan akhirnya akibat hukuman pidana. Jenis-jenis pidana ada 3. Yang pertama ada pidana pokok. Pidana pokok merupakan hukuman utama yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku, jenisnya meliputi: yang pertama ada pidana perkara, yang kedua ada pidana tuntutan, yang ketiga ada pidana pengawasan, keempat ada pidana denda, dan yang kelima ada pidana kerja sosial. Lalu yang kedua ada pidana tambahan yang bersifat khusus untuk melengkapi pidana pokok dan dapat dijatuhkan pada kondisi tertentu. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jenisnya meliputi: yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, misalnya hak memilih atau hak menjadi pejabat atau wali kota. Yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Yang keempat dan yang terakhir ada pembayaran ganti rugi. Terakhir yang ketiga ada pidana bersifat khusus. Jenis pidana ini diterapkan secara khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang mencakup: yang pertama pidana penjara seumur hidup. Yang kedua, pidana mati diterapkan sebagai upaya terakhir untuk kejahatan luar biasa yang bersifat alternatif dengan masa percobaan. Yang ketiga, ada pidana khusus dalam UU Narkotika, UU Terorisme, UU Tipikor, dan sebagainya. Secara garis besar, berdasarkan sifat pelaksanaannya, hukum pidana dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada hukum pidana material, aturan tentang perbuatan dan sanksi. Yang kedua, ada pidana formil, aturan tata cara proses peradilan dan penegakan hukumnya. Dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori pidana. Yang pertama, teori pembalasan. Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Yang kedua, teori relatif atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. Yang ketiga, ada teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu. Fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi protektif, yaitu melindungi berbagai kepentingan hukum dari ancaman atau pelanggaran. Hukum pidana memberikan perlindungan tidak hanya kepentingan individu seperti nyawa dan harta, tetapi juga kepentingan kolektif dan negara seperti keamanan nasional.
fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk menerapkan sanksi pidana dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bersifat memaksa terhadap pelanggar hukum. Fungsi ini memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara dalam menindak kejahatan dilakukan dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, fungsi khusus ini juga mencakup upaya pencegahan kejahatan atau prevensi, baik yang ditujukan kepada masyarakat luas atau general, maupun kepada pelaku secara individu atau spesial. Yang kedua, ada tujuan pemidanaan dalam perspektif modern. Perspektif modern mengenai tujuan pemidaan sebagaimana diadopsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai teori pemidanaan. Tujuannya tidak lain tidak tunggal melainkan jamak. Pertama, tujuan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Kedua, tujuan korektif dan rehabilitatif, yaitu untuk membina dan memperbaiki perilaku terpidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, tujuan restoratif, yaitu untuk memulihkan konflik dan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan tidak hanya pelaku tetapi juga korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Yang keempat, tujuan edukatif dan afektif, yaitu menanamkan rasa penyesalan pada diri terpidana dan meneguhkan kembali nilai-nilai sosial yang dilanggar. Dengan demikian, pidana tidak lagi dilihat sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai proses yang bertujuan untuk mencapai keadilan dalam yang lebih komprehensif dan reintegrasi sosial. Setelah melalui proses persidangan, banding, hingga kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi pada Agustus 2023 yang menganulir vonis dari pengadilan sebelumnya untuk para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut adalah rincian putusan kasasi tersebut bagi masing-masing pelaku. Yang pertama, Ferdi Sambo sebagai pelaku utama. Hukuman dianulir dari vonis mati di tingkat banding menjadi penjara seumur hidup. Lalu yang kedua, Putri Chandrawati yang dinilai turut serta dalam tindak pidana, hukuman dipotong menjadi 10 tahun penjara dari yang sebelumnya 20 tahun pada tingkat banding. Yang ketiga, Ricky Rizal Wibowo yang terbukti turut serta dalam pembunuhan berencana. Hukuman diringankan menjadi 8 tahun penjara dari yang sebelumnya 13 tahun. Yang keempat, Kuat Ma'ruf yang juga terbukti terlibat dalam rangkaian peristiwa pembunuhan berencana. Hukuman dikurangi menjadi 10 tahun penjara dari putusan banding sebelumnya, yakni 15 tahun. Lalu yang terakhir, yakni Richard Eliezer atau Baradae, mendapatkan vonis paling ringan yakni 1 tahun 6 bulan penjara karena statusnya sebagai justice kolaborator. Teman-teman, tahu nggak apa itu justice kolaborator? Hah? Apa? Nggak tahu? Oke. Jadi, justice kolaborator adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Hadiahnya adalah potongan hukuman yang sangat drastis. Contohnya seperti kasus dalam Baradae ini. Dari tuntutan awal 12 tahun penjara, hakim langsung memangkas vonisnya menjadi 1 tahun 6 bulan saja karena kejujurannya. Hingga akhirnya ia resmi bebas pada tahun 2024 lalu.